Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akan melanjutkan ngaji kita masih di dalam bab tentang syaki min rizki. Jadi menyaksikan, jangan sampai menyaksikan Allah terhadap rezeki-rezeki kita. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nadha bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Karena mutaqaddimuna minas salafi radhiyallahu an yas'alu syakhsa'an halihi liyastashiru minhu syukra wan nasu yawma yanbaghi al yas'alu fa innaka in sa'alta tastashiru syakwa. Ya, an ba'dana bashin annahu taba ilallah ta'ala faqala yauman li syaihihi ya sayyidi ya nabasatul alfa qabrin fawajadtu wujuhahum mukhawwalatun anil qiblati faqala syekh ya walidi dzaka min syakihim fi rizqihi. Para salikin, ini kita dilanjutkan karena mutaqaddimin salafi radhiyallahu anhu, karena ini satu situasi keadaan mutaqaddimin, yaitu situasi dulu ya, minas salafi, dari ulama-ulama salaf radhiyallahu anhu, dari ulama salaf pada dulu ya. Apa yang terjadi kalau ulama salaf, ulama kiai ya, hubungan murid dengan kiai pada dulu ya. Yas'alu syakhsul an khalihi, dia selalu bertanya kepada muridnya itu, pada tamunya itu, syahsa alaihi, yaitu terhadap sesuatu, an khalihi, keadaannya ya, keadaannya ya. Apa orang dulu kalau tanya? Liyastasiru minas syukur ya, kemudian sing akeh syukur ya. Orang dulu itu kan syukur ya, istiqomah, qanaah, syukur ya. Kira-kira dulu. Jadi kita diminta memberi isyarat agar supaya kita itu ya, yang dikatakan itu banyak syukur. Ya. Sekarang wan nasul yaum. Kalau manusia naum, zaman now itu gimana? Nah, ya. Kalau itu zaman old ya. Ini kalau zaman now gimana ya? Yang bagi ala as'alu ya, dengan demikian akan ada sesuatu yang memberatkan ya. Alas alu tidak usah ditanya ya. Atau situasi yang ditanyakan zaman itu apa? Fa innaka sa'alta tantasil syakwa ya. Biasanya yang disampaikan murid kepada gurunya, yang disampaikan orang kepada orang lain itu sa'alta, yang ditanyakan itu yastasil syakwa. Apa? Mengeluh, minta belas kasih, keluh kesah ya. Gimana ya, ini minta doa rezekinya saya biar tambah. Benar atau benar sekarang ya? Benar enggak ini? Ini padahal Ibnu Athaillah itu zaman sekian lama, itu tahun berapa, abad keberapa, sudah nyindir seperti ini ya. Kalau dulu kiai syukur, sabar, ikhlas ya. Sekarang muridnya, saya mau jadi apa? Amin, minta doa. Rezeki saya seret ya Allah. Nah, ini zaman now itu seperti itu, gitu loh. Jadi menyaksikan, sekali lagi ini menyaksikan terhadap Allah itu khairul razikin, itu menaksikan. Intinya manusia itu keluh kesah tok. Aduh ya Allah. Kira-kira gitu. Nah, disebutkan di sini, diceritakan ba'din nabasin ya, diceritakan ada seseorang ya, nabasin pekerjaannya itu penggali kubur. Kira-kira penggali kubur
Nah ini benar, ini cerita-cerita di dalam sufi ini benar dan ini memang cerita kejadian betul, ya. Annahu taba ila ta'ala, tapi penggali kubur itu sudah tobat, ya, dan dia juga sering menggali kubur, bukan hanya menggali kubur, kafannya itu dicuri. Kalau dulu curinya ilmu-ilmu hitam kan, ngambil talinya yang di tengah itu bisa jadi aji-aji kalau dulu cari kubur. Mandi kuburnya meninggalnya Selasa Kliwon. Waduh, maaf, ayah saya dulu meninggalnya Selasa Kliwon, itu 7 hari 7 malam dijaga. Kalau enggak diambil orang yang ilmu-ilmu hitam itu, ya. Tapi dia sudah tobat. Faqala yauman li syekh, pada satu waktu dia bertanya kepada syekh, ya syekh, kepada syekhnya, gurunya, ya, sudah berbaiatlah karena gitu, sudah taubat, ya. Ya syekhi, ya syekh, ya. Nabasatu alfaf qabrin. Saya sudah menggali kubur dan mencuri kafan itu lebih dari 1000 kubur, ya. Fawajada wujuhum mukhawlatun anil qiblah. Saya itu banyak melihat fawajada, keadaan makom kuburnya itu, jenazahnya itu, wujuhahum, wajahnya itu mukhawlatun al qiblah. Wajahnya itu membelakangi kiblat lagi. Nah, kalau orang meninggal kan menghadap kiblat, miring, sedekap, dikasih bendu di bawahnya, gitu kan? Nah, ini bisa berbalik, wajahnya tidak ke kiblat. Apa yang terjadi? Ya waladi, ya. Faqala syekh. Kemudian syekhnya berkata, memberitahu karena dia tanya, ya waladi, wahai anakku, wahai muridku, ya, dzaka min syakim fi rizqi. Keadaan seperti itu karena dia itu meragukan terhadap urusan rezekinya. Mau kita nanti mati tidak menghadap kiblat, nggak usah takut rezeki. Wis ana sing ngatur, nggih. Nggak usah takut, nggak usah wedi, karena Allah itu sudah Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau enggak seperti ini. Nah, banyak sebaliknya, kita itu banyak ratusan tahun, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, beberapa saya menemui sendiri, ya, subhanallah, ya, saya tidak mau cerita, ya, ketika ibu saya 3 tahun lalu meninggal, kemudian ayah saya sejak 81 meninggal, memang setengah pesan kalau meninggal nanti makamnya di sebelahnya. Makamnya sempit waktu itu, terus digali masih utuh makam bapak saya, mulai dari badan bawah sampai kafannya utuh. Padahal itu sudah 81 ke 2000, udah 34 tahun, 37 tahun, ya. Nah, moga-moga kita seperti itu. Jangan yang mati tapi membelahkan kiblat karena menyaksikan rezeki Allah. Ya, rasalikin saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabi ma bi ulubiha fid darain, ya Abdullah idza talabat minallah fatlub minhu ayuslihaka min kulli wujuh wa in yuslihaka bir ridha anhu wa tadbirihi laka thumma innaka abdun syarudun talaba mika ayan takura alai fafarad minhu fa innal firara yakuna bil af'al wal ahwali wa wal hamami fa idza kunta fi sholatika tasu wa fi shamika tahlu wa fi lufika tasu afama anta syaridun. Ini dilanjutkan. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, idza tad'una Allah, apabila kamu itu tolaba, mencari, menuntut, ya, apa saja yang ada pada Allah, ya, fatlub minhu, maka dengan demikian hadapkanlah dirimu itu kepada Allah. Ayuslika min kulli wujuh,
dan dengan demikian dirimu itu ya dari mingkuli ya dari semuanya wajahmu itu harus selamanya ditujukan pada Allah. Karena itu di dalam ilmu tasawuf thariqah itu ada tawajuhan. Ya. Tawajuhan itu berarti menghadapkan diri kita itu kepada Allah. Tawajuhan. Istilahnya ada tawajuhan, ada khotaman, tawajuhan, khawajikan. Itu kan beberapa jenis di dalam tawajuhan itu. Ada yang tawajuhan saja, ada tawajuhan khawajikan, ada khotaman tawajuhan khawajikan. Nah, itu di dalam ilmu-ilmu di dalam thariqah. Ya. Wa ayyuslihaka, dengan demikian Allah akan yuslih, memperbaiki. Kalau kita itu tawajuh betul biridhaan, dengan ridhonya itu anhu, apapun yang Anda cari itu fitat diri laka, karena Allah itu sudah ridho terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan kepadamu. Kita jadi apa-apa kalau tidak ridho dari Allah, terus apa artinya? Punya ini, punya itu, kalau takut terus ini gimana ya, kalau saya nanti kalau sudah nggak menjabat gimana ya, gitu loh. Isinya wedi tok, wedi dadi wong biasa itu angel. Nah, itu banyak maunya itu menjabat terus banyak. Nah, kalau seperti ini ya nanti tidak diridhoi oleh Allah Taala. Oke ya. Jadi yang penting tawajuh, hadapkan diri kita itu, wajah kita itu pada Allah. Jadi kan itu. Ini wajah itu wajah lillahi fatrus samawati dan seterusnya. Tsumma innaka abdun syururun. Ya. Ini di apa? Pada salikin kita disindir. Tsumma innaka abdun syarudun ya. Apakah kamu itu tidak dianggap orang lari dari Allah ya? Ya, kamu adalah hamba yang melarikan diri Allah ya. Tolaba minka anta bura'al fafarat minhu ya. Kamu itu katanya mencari Allah, tetapi kamu itu lari ya. Lari alaihi fafarat minhu, lari dari Allah kenyataannya. Karena apa? Berat apa? Ya, fa inna firra yakuna bil af'al, karena hidupmu itu ya, keadaanmu itu disibukkan dengan af'al, dengan pekerjaan. Betul nggak? Pekerjaan kita itu membelenggu. Niat mau sholat malam, kesel kerja jam 10, jam 11 bengi wis ndak sida. Niat ya saya nanti kalau sudah begini saya libur panjang mau suluk, tiba waktunya nggak jadi. Berat. Kalau nggak diniati abot. Memang murid kalau betul-betul untuk Allah itu berat ya. Wal akhwali, dan situasimu disibukkan dengan masalah kita, akhwal kita, nyekolahkan anak, belum mau bayar pajak, belum ini, waduh, intinya disibukkan dengan itu tapi lupa Allah. Terus akhwal wal hamma, dan cita-cita kita. Orang itu menurut satu aneh ya, yang disibukkan itu cita-cita, nanti umur sekian saya akan jadi apa, umur sekian jadi apa, umur 40, umur 56, yang disibukkan itu loh, aneh ya. Tapi nggak pernah menyibukkan bagaimana Allah yang menentukan hamun itu, yang menentukan mengabulkan cita-cita itu nggak dipikirkan. Tapi yang dipikirkan itu apa? Ya, af'al, ahwal, hamun, ya, pekerjaan, masalah, dan cita-cita. Kira-kira bener nggak gitu? Para salikin, sahabat-sahabat saya, kita itu manusia itu masih hanya disibukkan ini enggak? Terus kapan sisa hidup ngetuk pintu kepada Allah itu kapan? Ini isinya kok urusan dunia tok ya Allah ya, bukan berarti saya enggak doyan dunia enggak ya, tapi ya wis lah, dunia itu ngalir aja lah, ngeli. Jangan keli, kalau keli kamu tenggelam ya.
ngeli aja, ikuti aja. Bayang-bayang itu kalau pagi ya pasti di depan dari timur, bayang-bayang kita di belakang kita. Kita nggak akan ketemu. Sore hari matahari dari barat, ya bayang-bayang ke sebelah timur kita kejarkan. Tapi kalau sudah siang hari kan menyatu antara bayang-bayang dengan kita. Itu Allah yang ngatur, nggak usah takut ya. Fa idza kunta fi sholatin tashu. Benar enggak ya? Kamu itu kira-kira fa idza kunta, kalau dirimu itu fi sholatmu itu tashu enggak? Lalai enggak? Melayu-melayu enggak sholat kita? Disindir kita. Wa bisomika talhu. Puasa kita itu ya sekedar puasa, tapi mulut, mata, telinga masih maksiat. Kira-kira gitu enggak? Ya? Wa fi futlilas tasku, dan Anda itu juga Allah tuh maha lembut, ya, latifah. Ya, ini kan, makanya itu kalau zikir itu ada zikrul latifah, zikir untuk melembutkan mata hati kita. Latifah yang sehari semalam berapa itu? Udah usah sebut ya. Bagi teman-teman yang sudah suluk udah tahu ini. Berapa kali seseorang itu diminta untuk melembutkan mata hatinya. Itu namanya zikrul latifah, ya. Namanya zikrul latifah. Yang pertama latifatul qalbi, latifatul ruh, sir, akhfa, khofi, kemudian natiqah, jamil badan. Itu disetrum semua bagi orang yang ikut thariqah. Tapi maaf, kita disibukkan dengan pekerjaan. Kita disibukkan dengan akhwal masalah kita. Kita disibukkan dengan cita-cita saya yang belum tercapai. Nah, itulah. Nah, padahal diminta ghafilul fisaq. Allah tuh maha lembut loh. Kamu itu kok lari ya? Allah itu maha lembut kok. Nah, di situ afaan itu. Apakah hal ini tidak dikatakan kamu itu lari dari abdul? Apakah hal ini tidak sebenarnya kamu itu sesungguhnya lari dari tanggung jawab? Bukankah kita sudah janji Allah Rabbu, Allah itu Tuhanku, saya ya diciptakan hanya untuk liya'budun, kok lari? Nah, itulah. Ini disindir ya. Saya lanjutkan para salikin. Ya, jadi karena itu masih menyaksikan rezeki, kemudian disibukkan yang lain ya. An Syekh Abil Hasan Sa'di radhiyallahu anhu annahu qala yaqitu maratan fil badati thalathata ayyam lam yashikha li syai'un fajaza 'alaiha ba'dun nasara fara'auni muttaqian faqala hadza qissisuna minal muslimin fawada'ahu 'inda ra'si syai'an min at-ta'am wa ansarafu faqulta yang ajab kaifa ruzikta ala aidil a'da wa lam urzaq ala aidil ahiba faqila laisa rajulu mayyurzaqu ala aidil ahiba innamar rajulu mayyurzaqu ala aidi a'daihi. Ini diceritakan benar ceritanya Syekh Abi Hasan Sadili radhiyallahu anhu dari Thariqah Sadiliyah. Beliau berkata beliau berkata yakitun marotan, pada suatu hari ya saya itu beberapa kali fil badaniyah menyendiri ya, di hutan belantara, dia nggak bawa bekal apa saja. Thalathata ayamin, 3 hari 3 malam. Ya. Lam yasihha li syai'in, ya, kemudian dia tidak memiliki apa-apa. Fajaza ala badun nasara, pada saat tertentu lewat orang Nasrani, orang yang beragama Nasrani, ya. Ya. Kemudian Nasari, apa yang terjadi farah mutakayyan, dari salah mereka mengatakan, ada yang bertanya, oh ada orang di situ lagi tafakur, lagi diam. Gimana? Fakola, di antara mereka berkata, kisisi dengan muslim, ini kiai ini.
ini ulama, ya kira-kira gitu. Ya, kisisi namanya ini kiainya ulama, kira-kira ini pendetanya orang Islam, kira-kira kan gitu. Nah, ini istilahnya. Ya, kemudian fabadau inda rasi syai'un min at'am. Nah, orang Nasrani ini meninggalkan sesuatu makanan ya di samping kepalanya. Ya. Wa ansarafu, dan akhirnya rombongan orang Nasrani itu pergi. Ya. Fakultu, maka Syasadili mengatakan, yal ajaba kaifa rudda ala idil a'da. Hebat ya, luar biasa ya, ajaib, kira-kira itu ajaib. Bagaimana mungkin saya diberi rezeki aidil a'da dari orang yang berbeda dengan saya? Yang satu Islam, yang satu Nasrani. Nah, gitu. Berbeda, orang berbeda saja memberi rezeki saya. Ya, kita apalagi sesama kita ada nggak mau peduli ya, katakan gitu. Walau kena ala aidil akhibah, tapi saya tidak diberi rezeki ala aidi dari tangannya akhibah, orang yang saya cintai. Ya, fakila, kemudian beliau menyimpulkan, laisar rajulu mayyarjuku ala aidil akhibah. Orang yang hebat, ya, laisar rajul, bukanlah orang yang hebat. Kira-kira itu laisar hebat, ya, yarjuku ala aidil akhibah. Orang yang diberi rezeki oleh yang dicintai. Oh, cintai harus ono karepe. Kira gitu kan? Oh, ulang tahun dikasih roti, dikasih buah, ada karepe. Ya, ini bukan orang hebat. Bukan lelaki sejati, bung itu bukan di sini. Lelaki bung, ya, bukan orang hebat, bukan di sini. Ya, innamar rajulu man yurjaku ala yati a'daihi. Tetapi orang yang hebat itu adalah man, siapa yarzaku, orang yang diberi rezeki ala yatil a'dai, dari tangannya musuhnya. Nah, ini betul. Artinya apa? Artinya musuh yang nyenengi. Ngono kita itu kok golek musuh. Aneh ya. Kita itu nyari musuh, ini musuh gue ya. Kamu nanti jadi saing aku ya, karena itu saya potong kamu ya. Awas ya kamu ya, saya akan kerahkan, saya fitnah kamu ya. Menungso golek musuh. Hanya urusan rezeki ya. Naudzubillah ya, moga-moga tidak seperti itu. Oke. Oke. Kalau ini menurut saya Ibnu Athaillah, innamar rajulu mayyurjaku ala yatil a'da. Musuh aja memberi rezeki. Ya. Enggak usah, artinya kesimpulannya ojo wedi urusan rezeki. Jangan menyaksikan, jangan meragukan Allah itu adalah memberi rezeki. Ya, itu ya. Saya lanjutkan, ya hadza is'al nafsa kadab batik kullama adalat anit tariq darbataha faraja'ta ila tariq walau fa'alta ma'a nafsika misla ma taf'al yuhib batika kullama tawassafat aslata wasaltaha wa kullama taqatta'a minha syai'un raqa'tahu wajadtuhu kanat lakas sa'adah. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya, para salikin, kita masuk ini masuknya subbab baru ya. Kalau tadi itu bab tentang jangan ragu terhadap Allah, kalau ini itu bab tentang mengendalikan nafsu, mengatur nafsu. Apa? Ya hada, wahai orang-orang, ya ij'al nafsa katab batika, kendalikanlah, jadikanlah nafsumu katab batik, seperti kuda tunggangan. Ya, kita tetap perlu nafsu. Manusia itu menurut Imam Ghazali kan ada hati, ada nafsu, ya, ada akal, ada askar. Ya, ada hati, ya tahu. Nafsu itu tarik menarik, menang di
mana yang benar? Nah, akalnya ikut siapa? Askar. Nah, panca indera kita disuruh siapa? Disuruh hati atau disuruh nafsu? Nah, ini kita nafsu itu tunggangin. Kamu tuh jangan ditunggangin nafsu, kamu tanggung nafsu itu kayak kuda tunggangin, kendalikan ya. Kulama adat anat tarik. Nah, kalau kamu itu kudamu itu adalah anat tarik, keluar dari tarikoh, maaf tarik itu jalan Allah. Darbada warita ila tarik, sebaiknya kamu pukul, jangan ke situ ya. Itu maksiat. Jangan ke situ, itu syubhat. Jangan ke situ, itu rezeki haram, ya. Itu dipukul. Jangan dibiarkan. Diajak ini malah dikasih. Oh, ini hebat. Ya, lama-lama kita senang ke dunia itu, ya. Fadarabtaha farajja ila tarik, maka kembalikan, arahkan lagi kepada jalan yang benar, ila tarik, ya. Fala halta ma'an nafsika, semua kamu itu melakukan pada dirimu ya ma'an nafsika terhadap dirimu itu misla taf'alu yujab bidaka ya, itu seperti apa kalau kamu itu mengendalikan nafsu itu. Ini diibaratkan misla umpamanya mata kamu itu menggunakan jubah ya, jubah. Apa kalau kita menggunakan jubah? Kullama tawassahtu ghuslatahnya, kalau kotor ya di ghuslah, dicuci ya. Coba kita pakai jubah, pakai jas ini, pakai apa? Pakai mukena lah ya ibu-ibu. Mukena itu kalau kotor dicuci. Jangan kecut dipakai terus. Sudah warnanya buluk dipakai terus pun nggih, sampun dibersihkan. Nah, nafsu juga gitu, begitu kotor bersihkan, istighfar, tobat, istighfar, tobat, bersihkan ya. Wa kullu taqata min hasya'in raka'atku. Ya lah. Ya. Wa kullama, jika pada satu tertentu taqata robek-robek min hasya'un dari apa yang dimiliki jubah itu ya raka'atku. Apa itu? Dijahit. Nah, jangan ditokno. Ini wis compang-camping di hadapan Allah, nggak pernah mau tobat. Padahal itu dirinya itu sudah penuh dosa, tapi bangga dengan dosa, nggak pernah tobat. Ya, wajib tahu, maka harus diperbaharui. Ya, tajid takwa, memperbaharui takwa kita. Ya, karena belakang sa'adah. Kalau orang seperti ini bisa menyuci, bisa menjahit, bisa memperbaharui nafsu kita agar bersih terus. Lakas sa'adah, orang ini disebut adalah orang yang bahagia. Faruba rajulul ibyadat lihyatuhu wa majalasa Allah ajlasat yuhasiba nafsu fiha. Dan disebutkan di sini ya faruba rajulun, jangan-jangan disindir ya. Jangan-jangan rojul, kita itu orang laki atau orang ibu-ibu, abjadat khilifitahu, rambutnya, jenggotnya, kumisnya sudah putih. Kira-kira umur 40 sudah putih nggak? Saya sudah putih banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak 50 disemir biar kelihatan tidak putih, biar kelihatan muda. Ngapain disemir? Oh, nggak usah, opo enak, nggak usah semir-semiran. Ben kita ben ditelok tambah ganteng ya. Atau biar dilihat semakin cantik, tetap cantik kan? Nggak usah, nggak usah ya. Ini disindir, baru rajulul abyadat sudah putih jenggotnya, kumisnya, rambutnya, majasa Allah, tapi nggak pernah mujalasa ya, menghadap pada Allah itu duduk bareng dengan Allah itu nggak pernah. Maaf, kita sudah sholat, kita sudah khusyuk, istiqomah, lari-lari kan?
Ini disindir loh ya oleh Ibnu Athaillah. Umur 40, 50, swidak, 50 segera pakai ketu, swidak segera dan tindak. Nah itu memang jelas Allah tidak pernah kita itu duduk dengan Allah ya sampai ke hadratullah itu enggak pernah. Jelas ta yuhasibun nafsu fiha ya, padahal ya, kamu itu enggak pernah juga yuhasibu nafsu fiha ya, mengapa saya itu tidak bisa duduk bersama Allah, hadratun Nabi, hadratullah ya, tidak bisa bersama Rasulullah karena tidak pernah sholawat, tidak bisa hadratillah, menghadap Allah dengan hati, dengan khusyuk. Karena apa? Yuhasabu ya jasatan, yuhasabu nafsu fiha. Karena kamu duduk tidak mau meneliti nafsu, tidak mau mengendalikan nafsu. Itu saja para salikin ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, kemudian memberi rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan. Yang penting kita ikhtiar, tawakal, berdoa, insya Allah apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting diridhoi dan berkah. Jangan memiliki sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak berkah. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.